Sejarah lahirnya Pancasila memberikan banyak pelajaran penting bagi generasi muda saat ini. Pancasila tidak lahir secara instan, tetapi melalui proses panjang, diskusi, dan perdebatan yang menunjukkan semangat persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Generasi muda dapat belajar bahwa perbedaan pendapat bukanlah halangan, melainkan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, para tokoh bangsa memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan rela berkorban demi kemerdekaan. Hal ini menjadi teladan bagi generasi muda, harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa, menjaga persatuan, dan tidak mudah terpecah belah. Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila dimulai pada masa sidang BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945. Sidang pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh mengemukakan gagasan dasar negara seperti Muhammad Yamin Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidatonya memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Panitia 9 dan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta sebagai cikal bakal Pancasila. Sidang kedua BPUPKI dimulai pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar atau UUD. Peran PPKI setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuk PPKI yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Peristiwa penting perubahan Piagam Jakarta. Salah satu peristiwa penting adalah perubahan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Awalnya yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai macam latar belakang agama. Nilai Pancasila dalam peristiwa tersebut. Peristiwa ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila antara lain persatuan Indonesia atau mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan, kerakyatan, keputusan diambil melalui musyawarah, toleransi, menghargai perbedaan agama dan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa awal bangsa Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling menghormati. Dari peristiwa tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa persatuan adalah hal yang sangat penting. Generasi muda saat ini hidup di era globalisasi yang penuh perbedaan, baik dalam budaya, pemikiran, maupun gaya hidup. Nilai Pancasila tetap relevan, terutama dalam menghindari konflik karena perbedaan bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga toleransi antara sesama, mengutamakan kepentingan bersama dalam menghindari konflik karena perbedaan bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga toleransi antar sesama, mengutamakan kepentingan bersama daripada ego pribadi. Sebagai generasi muda, kita harus meneruskan semangat para pendiri bangsa dengan cara sederhana seperti saling menghargai, tidak menyebarkan kebencian, dan aktif berkontribusi untuk kemajuan Indonesia.